Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pembelajaran bahasa Arab atau kajian bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Fusha, ya tentu masih urgen dan harus diupayakan. Bagaimana pembelajaran atau kajian terhadap bahasa Arab Fusha ini. Dalam konteks berbahasa memang ada dua istilah, yaitu al-lughah al-arabiyah al-fusha dan al-lughah al-arabiyah al-amiyah. Ini ada perbedaan esensial antara bahasa Arab Fusha dengan bahasa Arab amiyah. Kalau Fusha tentu saja adalah bahasa Arab yang formal, bahasa Arab yang sudah sistemik, bahasa Arab yang sudah baku segala satuan kebahasaannya, sehingga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab Fusha tersebut ya sudah sangat jelas, terstruktur dan sudah mapan. Nah, sementara bahasa Arab amiyah itu adalah bahasa Arab lokal, bahasa Arab yang berlaku dan digunakan dalam berbahasa sehari-hari, dan itu biasanya dalam konteks hubungan sosial saja atau interaksi sosial, wabil khusus di kalangan an-natik al-asli, yakni para penutur bahasa Arab di dunia Arab atau pemerhati dan pengguna bahasa Arab. Saat ini memang ada tantangan besar mengenai keberlangsungan kajian terhadap bahasa Arab Fusha. yakni ada tantangan dari bahasa Arab amiyah. Jadi ada propaganda saat ini di mana orang-orang didorong untuk lebih suka dan lebih banyak menggunakan bahasa amiyah, sehingga kalau tidak disiasati ini bisa mengancam keberadaan bahasa Arab Fusha. Dengan demikian maka pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya esensi dan urgensi kajian terhadap bahasa Arab Fusha di tengah maraknya, di tengah adanya propaganda penggunaan bahasa Arab amiyah. Ya tentu dalam hal ini ada beberapa poin yang bisa dijelaskan. Jadi intinya, poin utamanya adalah bahwa kajian terhadap bahasa Arab Fusha itu masih mutlak diperlukan dan harus dipertahankan, harus dikembangkan. Dengan kata lain bahwa masih sangat penting untuk mengkaji bahasa Arab Fusha, menyebarluaskannya dan memakainya. Dengan beberapa alasan. Pertama, secara global adalah alasan dari sistem kebahasaannya itu sendiri, dari an-nidom al-lughawi, sistem kebahasaannya. Yang kedua adalah dari aspek al-wadhaif, yakni fungsinya. Pertama, dari sistem kebahasaannya an-nidom al-lughawi. Kalau bahasa Arab Fusha itu nidom lughawinya itu sudah sangat jelas, teratur, terukur, istilah-istilahnya, rujukannya, kemudian aspek-aspek kajiannya. Dengan demikian maka ketika akan mempelajari bahasa Arab Fusha maka sangat mudah, karena memang rujukannya ada, standarisasi keilmuannya ada, sumber-sumbernya juga banyak. Sementara kalau amiyah itu nggak punya sistem. Bahasa Arab hanya dalam pemakaian saja, nggak punya sistem, nggak punya struktur keilmuannya, sehingga dalam hal ini aspek-aspek kebahasaannya agak susah dilacak. Apakah itu sistem fonologinya, al-aswatnya, kemudian sistem as-sorfi, morfologinya, apalagi an-nahwi atau ad-dalali, bahkan al-uslubi. Nah, itu tidak punya sistem, sehingga itu hanya ada dalam pemakaiannya saja. Maka kalau untuk mengkaji dan mempelajari bahasa Arab amiyah itu susah, karena nggak ada ilmunya, nggak ada rujukannya, agak susah dicari rujukannya, karena memang tidak baku. Tidak baku dari segi internal kebahasaannya, sehingga berbeda-beda
karena bahasa Amiyah itu lebih berkaitan dengan lahzah, yakni dialek lokal. Sehingga boleh jadi bahwa bahasa Arab Amiyah di Saudi akan berbeda dengan Amiyah di Mesir, berbeda dengan Suriah, berbeda dengan Maroko, berbeda dengan Aljazair atau yang lainnya. Nah, jadi artinya nggak punya sistem. Karena nggak punya sistem, maka bagaimana bisa dipelajari? Hanya memang untuk pemakaiannya mudah. Pemakaiannya hanya memang tentu nanti dari segi keutuhan berbahasanya itu, nah, tentu memang tidak punya pijakan yang kuat. Maka dari aspek itu ya tentu pusha itu masih sangat penting dan menjadi hal yang tentu bisa dijadikan acuan dan untuk terus dikaji. Karena tadi bahwa dari segi internal kebahasaannya, satuan-satuan pembentuk bahasanya itu jelas, ilmunya jelas, istilah-istilahnya jelas, kemudian sumbernya juga banyak, maka akan mudah untuk mempelajarinya. Nah, itu dari segi internal. Kemudian dari segi yang lainnya, yaitu dari segi al-wadhaif al-lughawiyah, yakni dari segi fungsi bahasa. Pertama, dari keberadaan bahasa. Bahasa Fusha itu bisa menjadi bahasa pemersatu di dunia, atau istilahnya sebagai lingua franca, ya. Bahasa pemersatu di dunia artinya bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk mempersatukan antara negara-negara yang menggunakan bahasa Arab itu sendiri secara langsung atau para pengguna bahasa Arab. Sehingga dengan demikian nanti akan sama, bahasa Arab Fusha itu akan sama antara Fusha Saudi, Fusha Mesir, Fusha Suriah, Fusha Sudan, Fusha Maroko, termasuk Fusha di Indonesia juga sama. Oleh karena itu maka tidak heran jika yang menjadi bahasa alternatif di PBB, ya, salah satu bahasa yang diakui sebagai bahasa yang banyak digunakan, ya, kurang lebih oleh 4 juta pengguna bahasa Arab. Nah, saya kira itu menjadi penanda bahwa bahasa Arab Fusha berperan menjadi bahasa pemersatu di dunia. Kalau Amiyah nggak bisa, ya di kalangan orang Arabnya saja udah berbeda gitu. Udah berbeda. Amiyah Saudi berbeda dengan Amiyah Mesir, berbeda dengan Amiyah Suriah, berbeda dengan Aljazair, Maroko atau yang lainnya. Bagaimana bisa mempersatukan? Karena secara internalnya saja sudah berbeda dari kebahasaannya. Nah, maka dengan demikian jelas dalam hal ini berarti Fusha menjadi layak dan tetap harus diusahakan terus dikaji dan dipelajari itu. Yang kedua bahwa bahasa Arab Fusha itu menjadi kunci untuk akses terhadap literasi dan media, ya. Literasi artinya rujukan-rujukan penggunaan bahasa baik dalam fakta-fakta dokumen-dokumen yang tertulis atau yang digunakan di media. Nah, maka buku-buku yang dikarang oleh para ulama sebagai gudangnya ilmu, bahwa buku itu menjadi sumber ilmu, ditulisnya dengan bahasa Fusha. Sementara Amiyah tidak ada yang digunakan sebagai sumber literasi, yakni buku-buku untuk kajian. Jadi Amiyah itu hanya untuk kepentingan sosial saja, interaksi. Ya, dengan demikian maka supaya kita bisa mengakses literasi dari buku-buku atau ya dokumen-dokumen yang ada, ya tentu saja itu adalah Fusha. Nah, termasuk juga media kan, media misalnya dari media cetak, surat kabar, majalah, atau media elektronik, ya berita, itu kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan-kegiatan kebudayaan dan sebagainya, itu kan menggunakannya bahasa Arab Fusha, itu tidak Amiyah gitu. Nah, dengan demikian maka dari sudut pandang ini juga bahwa karena bahasa Arab Fusha menjadi kunci sebagai al-miftah al-asasi,
terhadap al-masyadir al-maktubah bil lughah al-arabiyyah, termasuk juga al-wasail uh, al-wasail lil akhbar, misalnya untuk berita, atau al-wasail uh, listaqafah budaya. Nah, itu dengan bahasa Arab Fusha, maka jelas bahasa Arab Fusha ini memainkan peranannya. Kemudian yang ketiga, tentu dari aspek peran dan fungsi juga, bahwa uh, dalam konteks akademik, ya, akademik atau kegiatan formal, ya. Kegiatan akademik kan, akademik penyampaian ilmu melalui akademik kan bahasa Fusha itu. Bagaimana penyampaian materi-materi keislaman atau materi-materi pengetahuan secara umum di kalangan orang Arab itu sendiri, atau termasuk juga di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu rujukannya kan, yakni yang menggunakan pengantar untuk pendidikan pembelajaran dengan bahasa Arab, ya pakainya bahasa Arab Fusha. Demikian juga kegiatan kenegaraan, misalnya kegiatan formal kenegaraan, misalnya perwakilan, katakanlah perwakilan negara Indonesia misalnya akan berbicara di PBB tapi menyangkut tentang Timur Tengah kan, itu dengan bahasa Arab. Nah, maka bahasa Arab yang dipakai kegiatan kenegaraan ya dengan bahasa Arab Fusha tersebut. Kemudian secara spesifik juga dalam kaitan dengan keagamaan, ya wabil khusus yakni kaum muslimin, di mana sebagai kaum muslimin tentu sebagai rujukan pokoknya al-masdar al-asasi lil minhaj, yakni al-manhaj al-asasi lil ulum al-insaniyah, itu kan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab. Nah, sementara ya bahasa Arab Quran, bahasa Arab hadis itu hanya bisa didekati dengan bahasa Arab Fusha. Nah, tidak bisa dengan Amiyah, agak susah dengan Amiyah karena tadi bahwa Amiyah itu tidak punya sistem karena bukan bahasa ilmu. Nah, maka akan sangat kesulitan. Bagaimana misalnya memahami tafsir Al-Quran, bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami syuruhul hadis, penjelasan hadis, nah, kalau tidak menguasai bahasa Arab Fusha. Nah, jadi tentu akan kehilangan arah dan pasti akan sulit dan boleh jadi akan menyesatkan. Jadi maka ya dengan Fusha lah tentu ini pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis tentu bisa tercapai dengan baik, saya kira. Kemudian berikutnya juga bahwa bahasa Arab Fusha ini justru juga menjadi menjadi kunci dan pondasi untuk memahami Amiyah. Jadi artinya kalau orang bisa Fusha, bahasa Arab yang formal, bahasa Arab yang sistematis, bahasa Arab yang sudah baku, istilah-istilah dan berbagai-bagainya, nah maka itu dengan sendirinya akan menjadi jembatan untuk bisa memahami Amiyah. Karena pada dasarnya Amiyah itu kebanyakannya itu adalah dari bahasa Fusha, hanya saja bahasa Fusha yang sudah disingkat-singkat, atau bahkan ada bahasa Fusha kasarnya mah sudah agak dirusak gitu. Tapi sebetulnya akar-akarnya mah ada dari Fusha. Kalau bisa Fusha setidaknya akan menjadi jembatan untuk bisa menguasai Amiyah. Tidak sebaliknya. Orang yang bisa Amiyah akan bisa Fusha atau tidak. Tapi orang yang bisa Fusha akan mudah mempelajari Amiyah, atau akan mudah katakanlah menganalisis Amiyah ketika mungkin nanti dikumpulkan data-datanya melalui mendengar langsung, mengumpulkan fakta-fakta yang dipakai gitu. Bahkan kalau ada rujukan sumber tulisannya ya. Nah, yang bisa Fusha itu akan lebih mudah dibandingkan sebaliknya. Yang bisa Amiyah tidak otomatis nanti akan lebih mudah ke Fusha, enggak. Di antaranya kan Fusha itu, misalnya Fusha itu Amiyah itu ya, Amiyah itu banyaknya dari Fusha yang dirusak atau Fusha yang disingkat-singkat. Ya, ketika berbicara
misalnya istibgha, iste kan sebetulnya itu dari ayyusai'in, cuma mereka nyebutnya istibgha. Istibgha atau maksudnya mau apa gitu. Padahal kalau ditelusuri ternyata itu teh ayyusai'in tabaghi. Nah, jadi ayyusai'innya tabaghi itu fusha. Tapi dalam amiyah seperti dirusak gitu. Tapi kalau dilacak-lacak, itu teh istibgha teh ayyusai'in tabaghi. Atau misalnya fintaru, mau kemana? Fintaru. Nah, itu kan fintaru. Padahal mah itu teh aina ya. Aina taruhu, mau kemana pergi? Mau pergi kemana? Cuma bahasanya jadi fintaru. Terus kadang-kadang itu ada juga dalam ini dalam anatomi hurufnya, pronunciation-nya, nutqnya. Misalnya kadang-kadang suk itu bahasa pusanya suk, tapi dalam amiyah menjadi berubah jadi sug. Misalnya pasar malam, mereka bilang sugelel, sugelel. Apalagi itu teh suk lail, jadi suk lailan, pasar malam itu. Bahkan di Mesir kadang-kadang itu dari kop itu berubah suaranya jadi suara a. Qalbu itu jadi albu. Albi, qalbi jadi albi. Albi padahal mah pushanya mah qalbi. Nah, jadi artinya yang bisa pusha itu akan punya kemudahan untuk menelusuri amiyah, tidak sebaliknya. Kemudian terakhir dari segi perannya bahwa ya pusha itu menjadi jembatan untuk menelusuri warisan. Jadi turos, atau katakanlah bahwa bahasa Arab pusha itu sebagai bahasa Arab yang mengawal, mempertahankan atau mendokumentasikan turos. Coba bayangkan kan, katakanlah 14 abad yang lalu semenjak kenabian, kemudian para ulama dengan karyanya mereka sudah berkarya dalam kurun waktu yang lama, tapi bukti-bukti tertulisnya masih terawat, ada warisannya, warisan para ulama. Nah itu kan yang merawatnya, yang mempertahankannya sebagai penyangga turos ini adalah bahasa Arab fusha. Kalau menggunakan amiyah kan nggak ada dilacak. Mana misalnya warisan-warisan karya para ulama turos yang didokumentasikan dengan amiyah kan? Tapi itu dengan fusha. Artinya ketika mempelajari, mengkaji fusha, maka kita akan bisa menelusuri jejak-jejak sejarah. Bisa nanti menggali karya-karya para ulama yang sudah jauh-jauh sebelumnya mereka berkarya dan terus bisa dipertahankan bahkan menjadi kekayaan. Itulah warisan berharga, dan warisan ini dipeliharanya dengan fusha atau misalnya manuskrip ya, makhtutot. Nah itu hanya bisa didekatinya dengan fusha. Nah oleh karena itu maka dengan demikian dari beberapa fakta ini, baik dari segi internal sistem kebahasaan maupun dari wadhaifnya, maka jelas bahwa kajian terhadap bahasa Arab fusha itu betul-betul harus dipertahankan dan harus tetap digaungkan, jangan sampai justru tergilas oleh propaganda untuk menggunakan bahasa amiyah, misalnya dengan alasan bahasa fusha ribet gitu. Bahasa fusha itu katakanlah ya membuat capek, tidak mudah. Ya tentu kan ini menjadi tantangan tersendiri, sebab kalau nanti lama kelamaan misalnya yang muncul adalah amiyah, nanti lama kelamaan fusha hilang, wah itu kan menjadi kerugian besar, bahkan nanti bisa mengancam keberadaan
bahasa Arab itu sendiri atau bahkan bisa mengancam yakni bagaimana keberlangsungan ini kajian-kajian terhadap sumber-sumber keislaman. Jadi malah alhamdulillah bersyukur karena berkat adanya Al-Qur'an sebagai pemersatu kaum muslimin, berkat adanya sunnah sebagai pegangan kaum muslimin, maka disitulah insya Allah pusha itu masih terpertahankan. Sebab ketika ada orang yang tetap konsen dengan Al-Quran dan tafsirnya, konsen dengan hadis, berarti disitulah pusha. Apalagi ketika digaungkan dalam konteks-konteks keilmuan, konteks penelitian dan lain sebagainya. Nah, maka saya kira ini sekali lagi bahwa pusha tetap harus dipertahankan, bahkan harus diupayakan bagaimana cara mempermudah pembelajaran terhadap bahasa pusha, penguasaan terhadap bahasa pusha, supaya ini tetap bisa dipertahankan, bukan menjadi kalah gitu. Karena dipandang sulit, udah pilih amiyah, wah itu kan dampaknya luar biasa gitu. Tapi bagaimana PR-nya adalah supaya mudah mengkaji, mudah mempelajari pusha, sehingga nanti orang lebih gandrung dan lebih suka, lebih senang untuk mempelajari bahasa Arab pusha, karena nanti banyak keistimewaan-keistimewaan, kekayaan-kekayaan bahasa yang bisa digali melalui Al-Lughah Al-Arabiyah pusha ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.